Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Makanan dan Kosmetik, Analisis Kortikosteroid pada Kosmetik, yang beranggotakan Amelia Damayanti, Chandra Luciana Widya, Julia Pungki Astuti Firi, Hovifatul Mu'amanah, dan Marfuah Kunti Nugraini. Kosmetika. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia. Epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar. Kosmetik merupakan produk yang diformulasi dari berbagai bahan-bahan aktif dan bahan-bahan kimia yang akan bereaksi ketika akan diaplikasikan pada jaringan kulit. Selanjutnya, kosmetik pemutih adalah produk yang mengandung bahan aktif yang dapat menghambat pigmentasi kulit, sehingga akan memberikan warna kulit yang lebih putih. Kosmetik pemutih wajah berfungsi sebagai penghambat pigmentasi yang memiliki kandungan, diantaranya adalah hidrokuinon dan steroid. Sekarang ini, peredaran produk pemutih kulit tersebut semakin menjamur dan dapat diperoleh dengan mudahnya dari beragam tempat seperti halnya dari dokter kulit, klinik kecantikan, dan berbagai tempat lainnya. Kortikosteroid topikal. Kortikosteroid kortison atau steroid merupakan analog sintetik dari hormon steroid yang dihasilkan oleh kelenjar korteks adrenal. Kortikosteroid terdiri dari sekelompok senyawa organik siklik yang disintesis dari kolesterol yang memberikan 17 atom karbonnya. Sebagian kortikosteroid memiliki gugus 3 keton 4 ikatan jenuh rantai samping berupa aseton hidroksi pada C-17 dan sebuah atom oksigen pada C-11. Sama halnya dengan hormon steroid alami, kortikosteroid juga memiliki sifat serupa dengan glukokortikoid dan mineralokortikoid. Kortikosteroid topikal pertama kali dikenal dalam bidang dermatologi pada tahun 1951 sebagai senyawa F atau hidrokortison yang digunakan secara luas untuk mengatasi kondisi inflamasi serta non-infeksius pada kulit. Kortikosteroid topikal selanjutnya terus dikembangkan menjadi fluorohidrokortison pada tahun 1955, triamcinolone acetonida 1958, fluocinolone acetonida 1961, betamethasone 1963, clobetasone propionat 1974, fluticasone dan halobetasone 1990, serta mometasone 1991 yang memiliki potensi berbeda-beda. Selanjutnya, metode analisis kortikosteroid pada kosmetik. Kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis merupakan salah satu bentuk kromatografi planar, di mana fase diamnya berupa lapisan yang seragam pada permukaan bidang datar yang didukung oleh pelat aluminium. Pelat plastik atau lempeng kaca. Fase gerak yang digunakan pada KLT adalah larutan pengembang yang akan bergerak sepanjang fase diam secara menaik, ascending atau menurun, descending. Fase diam kromatografi lapis tipis. Fase diam yang digunakan pada kromatografi lapis tipis berupa penjara berukuran kecil dengan diameter partikel antara 10-30 mikrometer. Ukuran partikel fase diam menentukan kinerja KLT. Semakin kecil dan sempit ukuran partikel fase diam, maka efisiensi dan resolusi KLT semakin baik. Sejauh ini, silika gel merupakan fase diam yang paling sering digunakan. Sementara mekanisme absorpsi yang utama adalah partisi dan adsorpsi. Fase gerak kromatografi lapis tipis. Umumnya, fase gerak dapat dipilih dari pustaka, namun dapat juga dipilih dengan pendekatan trial and error. Sistem yang paling sederhana ialah campuran antara dua pelarut organik karena daya elusi campuran dapat diatur sedemikian rupa sehingga pemisahan dapat optimal.
Petunjuk yang digunakan untuk melakukan optimasi fase gerak memiliki kemurnian yang sangat tinggi. Daya elusi harus diatur sedemikian rupa agar nilai RF terletak di antara 0,2 sampai 0,8 untuk memaksimalkan pemisahan. Polaritas fase gerak akan menentukan kecepatan migrasi solut, yang juga akan menentukan nilai RF. Campuran pelarut sebagai fase gerak sebaiknya digunakan untuk solut-solut ionik dan solut-solut polar. Kelebihan dan kekurangan kromatografi lapis tipis. Peralatan yang digunakan lebih sederhana dan prosesnya lebih cepat, banyak digunakan untuk tujuan analisis. Identifikasi pemisahan komponen dapat dilakukan dengan reaksi warna, fluoresensi, atau dengan radiasi menggunakan sinar ultraviolet. Dapat dilakukan elusi secara menaik, ascending, menurun, descending, atau dengan cara elusi dua dimensi. Ketepatan penentuan kadar akan lebih baik karena komponen yang akan ditentukan merupakan bercak yang tidak bergerak. Adapun kekurangan dari metode ini antara lain kromatografi cair kinerja tinggi. Dalam analisis secara KCKT pada umumnya dikehendaki adanya kepastian, kesesuaian, dan keefektifan sistem operasional yang digunakan. Untuk memastikan keefektifan sistem operasional, perlu dilakukan uji kesesuaian sistem sebelum digunakan. Kromatografi cair kinerja tinggi merupakan metode analisis yang cepat, peka, dan akurat dapat digunakan untuk analisis bahan organik dan anorganik, bersifat volatil dan non-volatil, stabil dan tidak stabil secara termal, pilihan fase diam dan fase geraknya luas. Selanjutnya, review jurnal. Adapun pembahasannya, hidrokortison merupakan senyawa turunan dari kortikosteroid yang berfungsi meredakan reaksi inflamasi seperti dermatitis, jerawat, dan psoriasis atau radang kulit akibat autoimun. Hidrokortison asetat merupakan obat yang penggunaannya perlu pengawasan dokter, dan bahan ini sering disalahgunakan dalam formulasi krim pemutih yang tidak terdaftar izin BPOM. Penggunaan krim pemutih yang mengandung hidrokortison asetat dalam jangka waktu yang lama bisa menimbulkan berbagai efek samping seperti kulit menipis, atrofi, pembuluh darah, permukaan kulit tampak lebih jelas, telangiektasia, dan lain-lain. Untuk penggunaan hidrokortison asetat tidak diperkenakan terdapat pada sediaan yang ditujukan untuk perawatan kulit. Berdasarkan peraturan Kepala Badan BPOM RI nomor 18 tahun 2015 tentang persyaratan teknis bahan kosmetik. Namun menurut laporan Badan POM RI seperti yang tertuang pada Public Warning nomor IN 05031430616288 pada 2016 tentang kosmetik yang mengandung kortikosteroid. Hal ini tentu saja menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan yang ada dan menimbulkan kekhawatiran konsumen terhadap keamanan produk krim pemutih wajah yang digunakan. Untuk metode dan hasilnya, metode analisis adalah metode eksperimen dengan menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi dengan menggunakan metode teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam untuk memisahkan komponen hidrokinon asetat berupa molekul yang berada pada sediaan krim. Sampel yang dianalisis adalah krim pemutih wajah yang dikumpulkan dari beberapa toko kosmetik yang berada di wilayah Bogor. Sampel dikelompokkan menjadi 3, yaitu krim pemutih wajah dan registrasi palsu dan tidak terregistrasi. Kriteria krim pemutih wajah terregistrasi adalah krim pemutih wajah yang terdapat nomor registrasi dan penandaan lain yang disyaratkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dan penandaan tersebut tercantum dalam kemasan produk yang dapat dilihat pada tabel 1 yang diperoleh dari beberapa toko kosmetik di wilayah Bogor, sehingga diambil 2 merek sampel krim pemutih wajah terregistrasi, 1 merek sampel krim pemutih wajah terregistrasi palsu, dan 1 merek sampel krim pemutih wajah tidak terregistrasi. 4 merek sampel yang diperoleh lalu didokumentasikan dan masing-masing kelompok ditandai dengan kode A dan B merupakan kode krim pemutih yang terregistrasi, C merupakan kode krim pemutih terregistrasi palsu, sedangkan D adalah kode krim pemutih yang tidak terregistrasi. Kesimpulan, hasil analisis menunjukkan kondisi pemisahan yang baik menggunakan metode KCKT dengan kolom C18, fase gerak asetat
acetonitril aqua bides 60/40 volume per volume, laju alir 1,0 mili per menit, detektor UV lambda 252 nm, semua komponen terpisah baik dalam waktu analisis kurang dari 2,0 menit. Hasil validasi metode menunjukkan bahwa metode yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi persyaratan akurasi, presisi, linearitas, LOD, dan LOQ. Hasil penelitian menunjukkan metode memiliki linearitas yang baik. R sama dengan 0,9923. Hasil akurasi sebesar 98,24% dan 98,84%. Hasil presisi sebesar 0,23%. Hasil LOD sebesar 7.261 ml dan hasil LOQ sebesar 24.204 per mili berdasarkan hasil yang diperoleh keempat sampel krim mengandung hidrokortison. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.